Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sebab sujud sahwi yang ketiga adalah yaitu orang yang membaca tidak pada tempatnya selain yaitu takbiratul ihram dan salam. Kalau ada orang yang membaca doa iftitah sewaktu ruku, maka lantas seharusnya dia membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Lantas dia baca adalah, yang dia baca itu Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai akhir. Dia baca seperti itu sewaktu dia melaksanakan ruku. Maka orang yang membaca sewaktu ruku adalah doa iftitah tadi, maka nanti dia disunnahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena bacaan Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira itu dibaca sewaktu berdiri di rakaat yang pertama. Yaitu apakah dia baca yaitu setelah takbiratul ihram lantas dibacanya doa iftitah. Kalau dibacanya habis takbiratul ihram dan setelah itu dibaca doa iftitah, itulah tempat yang disunnahkan. Tapi nyatanya ada orang yang membaca yaitu habis takbiratul ihram dia, kemudian dia baca Fatihah. Setelah baca Fatihah dibacanya ayat, kemudian setelah itu dibacanya adalah doa iftitah. Maka pada posisi itu karena masih dibacanya pada waktu berdiri dan di rakaat yang pertama, maka tidak disunnahkan bagi seseorang itu melaksanakan yaitu sujud sahwi, karena masih pada tempatnya itu bahwa doa iftitah itu dibaca yaitu sewaktu berdiri dan di rakaat yang pertama. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau ada orang yang membacanya seperti itu habis takbiratul ihram, kemudian dia membaca Al-Fatihah, kemudian setelah itu membaca ayat, kemudian dibaca doa iftitah, dia cuma tidak mendapatkan sunnahnya. Dia tidak mendapatkan sunnah, tapi dia tidak disunnahkan sujud sahwi. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, mana lagi contoh orang yang kalau disunnahkan dia sujud sahwi tidak membaca pada tempatnya. Itu kalau ada orang yang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sewaktu dia i'tidal, yang seharusnya dia baca waktu i'tidal itu adalah yaitu sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd sampai akhir. Lantas dia membacanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu tempatnya adalah yaitu sewaktu, yaitu seseorang itu sebelum membaca Al-Fatihah. Sebelum seseorang itu membaca Al-Fatihah disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, kalau di rakaat yang pertama adalah sunnah muakkad, di rakaat kedua dan seterusnya adalah sunnah biasa. Lantas dibacanya yaitu sewaktu dia i'tidal, dibacanya lah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Digantikannya bacaan doa i'tidal itu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah batal salatnya? Tidak, tapi disunnahkan bagi seseorang itu adalah sujud sahwi. Itulah yang saya maksud tadi, bahwa kalau ada seseorang yang tidak membaca pada tempatnya. Adapun kalau ada orang membaca habis Fatihah baru dibacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apakah di rakaat yang pertama, apakah di rakaat yang kedua, apakah di rakaat yang ketiga, itu tidak disunnahkan seseorang itu sujud sahwi. Kenapa? Karena masih pada tempatnya. Kenapa? Tempat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah sewaktu berdiri membaca Al-Fatihah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, cuma dibacanya setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah dia tidak didapatnya lagi sunnahnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sebelum membaca Al-Fatihah. Setiap yang menyalahi tertib dalam solat, yaitu pembacaannya lantas dibacanya terbalik, maka tak dapatnya pahala sunnah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu contoh yang kedua,
yaitu membaca tidak pada tempatnya. Adapun tidak membaca pada tempatnya sewaktu membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sewaktu kita rukuk membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan lantas kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu kan tidak membaca pada tempatnya. Yang seharusnya adalah dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu dibaca sewaktu ruku. Tapi sewaktu ruku itu kita baca adalah subhana rabbiyal a'la. Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Yang satu pendapat mengatakan kalau ada orang salah menempatkan membaca tasbih seperti itu, dia mengatakan bahawa sunnah sujud sahwi. Yang satu pendapat mengatakan tidak disunnahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena pada waktu tempat rukuk dan sujud itu adalah memang tempatnya membaca tasbih. Adapun pendapat yang mengatakan itu tidak pada tempatnya, maka disunnahkan sujud sahwi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau saya berpendapat menurut pendapat yang pertama, karena bacaan yaitu adalah subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu tempatnya di ruku, lantas dibacanya waktu ruku itu adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka bagi seseorang itu disunnahkan sujud sahwi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu contohnya. Atau ada orang sewaktu membaca tahiyat dibacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau sewaktu tahiyat dibacanya ayat Al-Qur'an, itu seperti bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad. Yang seharusnya membaca ayat Al-Qur'an itu adalah sewaktu berdiri setelah membaca Al-Fatihah, lantas dibacanya adalah sewaktu membaca tahiyat atau membaca tasyahud. Maka perbuatan yang seperti itu tidak membatalkan solat, tapi disunnahkan bagi seseorang itu untuk melaksanakan sujud sahwi. Adapun orang yang membaca takbiratul ihram dan juga membaca salam tidak pada tempatnya, maka itu tidak disunnahkan sujud sahwi, tapi dapat membatalkan solat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, mana contohnya ada orang setelah takbiratul ihram Allahu Akbar dibacanya doa iftitah, setelah dibacanya doa iftitah kemudian dibacanya Al-Fatihah, kemudian setelah dibacanya Al-Fatihah berniat dia kembali mengangkat takbiratul ihram, maka perbuatan solatnya itu adalah batal. Kenapa? Dengan dia berniat kembali mengangkat takbiratul ihram, maka batallah niatnya yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga membaca salam tidak pada tempatnya. Habis dia satu rakaat, habis dia tahiyat awal, habis dia sujud pertama di rakaat, habis dia sujud yang pertama di rakaat yang pertama, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian dia sujud lagi yang kedua, lantas dia mengucapkan salam setelah sujud yang kedua dengan niat keluar dari solat, maka batallah solatnya. Itulah yang saya bilang tadi, orang yang membaca tidak pada tempatnya selain takbiratul ihram dan salam, maka disunnahkan sujud sahwi. Adapun dia membaca takbiratul ihram dan salam tidak pada tempatnya, maka perbuatan itu adalah membatalkan solat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini aja dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.